Suara saya terdengar jelas ya? Dengar, Pak. Ya, baik. Baik ya. Kita akan lanjutkan kuliah teknologi pangan, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan terkait dengan penugasan kelompok ya. Jadi beberapa hari yang lalu itu sudah saya sampaikan di laman daring terkait dengan penugasan kelompok ya. Ini untuk mengubah bahan organik, terutama karbohidrat ya. Ini jadi produk-produk akhir yang variasi gitu ya, seperti bisa asam, alkohol, gas, dan umumnya memang pada kondisi anaerob atau tanpa menggunakan oksigen. Jadi memang kata kuncinya adalah kita menggunakan atau melibatkan mikroorganisme ya untuk menghasilkan produk-produk eh, yang kita kendaki gitu ya, atau yang kita inginkan begitu mikroorganisme. Nah, kemudian tujuannya ini pastinya adalah yang pertama dengan fermentasi ini kita bisa mengawetkan makanan gitu ya. Em, jadi misalnya dari susu segar itu kan dibuat menjadi yogurt, menjadi keju. Nah, produk ini itu kan sebenarnya secara tidak langsung dia memiliki umur simpan yang lebih panjang dibandingkan susu segar gitu ya. Sehingga dengan upaya fermentasi ini sebagai cara juga untuk mengawetkan makanan. Tape juga sama. Singkong itu kalau kita biarkan gitu ya, eh, bisa mengalami kerusakan gitu ya. Tapi ketika dibuat menjadi tape, kemudian nanti air air tapenya dijadikan brem gitu ya. Nah, itu kan bisa untuk mengawetkan makanan. Kemudian mengembangkan cita rasa dan aroma. Jadi produk-produk susu apa fermentasi ya. Yogurt itu pasti memiliki karakteristik flavor, jadi rasa dan juga aroma yang pasti sangat berbeda dengan susu segar gitu ya. Sehingga dengan fermentasi ini kita mencoba untuk membentuk cita rasa dan aroma yang tertentu gitu, yang spesifik begitu ya. Jadi yogurt itu punya karakteristik rasa dan aroma yang spesifik, kemudian juga keju juga sama, kemudian juga apa kalau misalnya kita bicara tentang kimchi misalnya ya yang untuk apa misalnya sayur-sayuran ya cheese, sauerkraut itu kan juga memiliki karakteristik rasa aroma yang berbeda gitu. Kemudian untuk meningkatkan nilai gizi dan pencernaan. Jadi dengan fermentasi itu juga bisa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dari nilai gizi dan juga kecernaannya. Jadi jika kita bandingkan antara tempe sama kacang kedelai yang udah direbus gitu ya, yang lebih memiliki kecernaan lebih baik itu daripada tempe. Jadi proses fermentasi itu kan kita manfaatkan jamur. Rhizopus oryzae atau Rhizopus oligosporus. Nah, jamur ini dia nanti akan menghidrolisis atau mendegradasi protein itu menjadi bentuk yang lebih sederhana atau yang lebih apa kecil begitu ya, sehingga tubuh kita ini akan mudah untuk mencerna atau menghidrolisis protein kedelai dibandingkan dengan kedelai rebus gitu ya, seperti itu. Kemudian juga kita bisa mengurangi kandungan zat anti nutrisi atau anti gizi. Jadi mungkin kalian pernah dengar ada zat anti gizi fitat, tanin, ya itu bisa kita hilangkan begitu ya dengan proses fermentasi. Jadi contoh pada tempe itu kandungan zat anti gizinya fitat itu akan lebih rendah dibandingkan kacang kedelai karena di situ ada aktivitas dari mikroorganisme dari jamur itu dia bisa degradasi si zat anti gizi ini sehingga pastinya dari segi penyerapan zat gizi juga pasti akan lebih baik pada produk-produk yang sudah difermentasi gitu. Selain itu ya eh, yang tadi untuk meningkatkan nilai gizi. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan yang dia punya pH rendah. Tuh ya, misalnya kalau kita makan daging, sate, atau daging lainnya itu pakai misalnya acar, pakai kimchi, pakai sauerkraut gitu. Nah, itu dia bisa meningkatkan penyerapan mineral, yaitu Fe. Seperti itu. Jadi memang
ada banyak sekali memang manfaat dan tujuan dari fermentasi ya, itu produk-produk pangan. Nah, mungkin kalian ingat dulu di materi biokimia ya. Jadi kalau kita lihat dari usul asal-usul kata fermentasi itu kan dari bahasa Latin fervers itu yang artinya to boil atau untuk mendidihkan. Karena memang dia kalau proses fermentasi itu ya, kalau misalnya cairan itu kan semacam kayak ada gelembung. Gelembung itu merupakan produksi sebenarnya dari gas CO2 oleh si mikrobia gitu ya. Jadi seakan-akan seperti mendidih ya. Jadi padahal gelembungnya itu maksudnya boilingnya itu adalah produksi gas CO2 dari proses metabolisme substrat atau senyawa kompleks gitu ya menjadi produk-produk turunannya yang juga akan dihasilkan CO2 tuh. Nah, kalau sebelumnya dari asal usulnya itu dia katabolismenya itu dari ini apa melihat proses perombakan gula gitu ya dalam ekstrak buah. Nah, di sini bisa dilihat kalau yang secara aerobik ya. Jadi metabolisme pada umumnya tubuh kita lah gitu ya. Itu kan kita menggunakan glukosa sebagai substrat kemudian nanti akan dirubah menjadi sulfat melalui proses glikolisis. Kemudian lebih lanjut nanti akan berubah menjadi asetil-CoA melalui dekarboksilasi oksidatif. Kemudian nanti dari asetil-CoA akan masuk ke scrap gitu ya. Atau siklus asam sitrat. Nanti akan dihasilkan ATP gitu ya. Dan juga ada produk sampingnya itu CO2 dan juga H2O. Nah, kalau untuk yang jalur fermentasi itu kan secara anaerobik. Anaerobik itu di mana dia uh, akan menghasilkan produk gitu ya, produk yang spesifik gitu ya, yang memang produk ini dihasilkan dari jalur metabolisme anaerobik. Contohnya adalah etanol. Etanol ini yang sering kita peroleh sebagai hasil dari metabolisme aerobik pada proses fermentasi. Kemudian juga ada asam laktat, ada asam asetat gitu ya, atau asam cuka ya, itu sebagai produk dari proses fermentasi. Dan biasanya memang kondisinya adalah anaerob gitu. Nah, peranan mikrobia industri fermentasi itu ada berbagai macam produk yang bisa dihasilkan ya. Mulai dari etanol, alkohol ini memang sangat banyak gitu ya sudah diproduksi begitu dari menggunakan substrat glukosa atau juga bisa menggunakan substratnya laktosa dari susu ya, gula susu. Nah, mikrobianya juga bisa berbagai macam gitu ya. Untuk yang dari substratnya glukosa itu bisa yeast, Saccharomyces cerevisiae yang biasa kita gunakan ragi untuk mengembangkan adonan pada pembuatan roti. Kalau dia substratnya laktosa itu bisa Cluveromyces fragilis. Gitu. Kemudian untuk memproduksi enzim, misalnya protease, kemudian amilase, glukidase, lipase, dan sebagainya, itu kita bisa memanfaatkan jamur, kita bisa memanfaatkan bakteri, kita bisa memanfaatkan mold, gitu ya. Kemudian asam amino, tadi seperti saya sampaikan MSG, asam glutamat itu bisa, dan juga lisin, ya, itu bisa dihasilkan oleh bakteri. Kalau yang asam glutamat biasanya ini, Corynebacterium glutamicum. Jadi industri MSG itu dia menggunakan substrat tertentu nanti untuk bisa menghasilkan asam glutamat melalui proses fermentasi oleh mikrobia Corynebacterium glutamicum. Kemudian asam organik, asam sitrat, asam asetat ini juga bisa dihasilkan dari bakteri. Bisa kalian ya. Antibiotik pun juga sama. Antibiotik itu dari Penicillium, Streptomyces, Bacillus. Jadi kalau Penicillium berarti kan penicillin ya. Penicillin. Kalau Streptomyces, Streptomycin. Gitu. Yogurt ini seperti yang kita biasa konsumsi ya. Itu dari bakteri, jadi aktivitas fermentasi oleh bakteri Lactobacillus, Bulgaricus, dan Streptococcus pneumoniae yang ini merupakan bal bakteri asam laktat. Jadi dia nanti akan produksi asam laktat, menyebabkan pH-nya turun, sehingga kan yogurt itu punya karakteristik rasa yang asam. Kemudian juga dia kental.
atau viskus gitu ya, bisa kita sendok itu karena proteinnya mengalami denaturasi, pH-nya asam. Proteinnya mengalami koagulasi maksudnya. Nah, kemudian ada berbagai macam juga yang lain bakteri yang digunakan gitu untuk dairy produk, jadi untuk produk olahan susu, kemudian juga untuk sereal, eh, kemudian apa? Jadi produk-produk turunan serealia ya dari jagung, gandum. Ini bisa nanti untuk bikin ini ya minuman alkohol gitu ya. Minuman alkohol atau etanol, etanol untuk keperluan misalnya medis gitu ya. Kemudian beverage, minuman ini juga etanol gitu ya, alkohol atau misalnya bikin kayak apa? eh itu apa? Misalnya kombucha begitu. Kemudian eh kecap, kecap juga ya, kecap itu ya. Kemudian meat product, produk olahan daging ini juga ada banyak apa mikrobia yang terlibat gitu ya. Yang bisa kalian baca. Nah, ini beberapa makanan hasil fermentasi dari misalnya golongan susu ya, susu. Dia bisa sebagai fermented milk, yaitu ada yogurt dan juga kefir. Nah, kefir ini mungkin kita perlu juga perhatikan aspek kehalalannya ya, karena fermentasi itu nanti bisa menyebabkan produksi alkohol. Jadi perlu kita kendalikan proses fermentasinya supaya kadar alkoholnya itu di bawah kadar maksimal yang diperbolehkan untuk produk-produk ya. Supaya nanti bisa disertifikasi halal gitu ya, kefir. Kemudian keju, cheese, ini bisa Gouda, Camembert. Ini juga memanfaatkan mikrobia gitu ya untuk proses fermentasi. Sehingga nanti dihasilkan cita rasa, aroma itu yang spesifik, yang khas gitu ya. Semakin dia kuat, itu maka kualitasnya semakin bagus dan harganya juga akan lebih mahal. Produk olahan daging itu ada sosis nama alami. Mungkin kalian pernah makan kayak pizza yang dia pakai salami. Salami itu jadi sosis tapi yang difermentasi. Sehingga dia punya cita rasa yang berbeda gitu ya dibandingkan dengan sosis pada umumnya. Ikan itu bisa kita bikin saus, kecap gitu ya, kayak kecap ikan. Misalnya kalau di luar di Thailand gitu ya. Kemudian pasta ini kita terasi ya. Bahkan katsuobushi itu yang bisa kalau kalian makan topping dari takoyaki. Sayur-sayuran itu ada sauerkraut, itu yang dari kubis, ada pickle, acar, gitu. Kemudian dari umbi-umbian ini kita bisa menggunakan umbi-umbian untuk nanti pembuatan misalnya ini gari itu makanan pokok di Afrika ya, gitu. Dia juga dari fermentasi, jadi fermentasi dari singkongnya ya, singkongnya. Gitu. Di kita namanya kayak mokaf, model cassava flour, gitu. Kemudian juga bisa untuk pembuatan minuman alkohol gitu ya. Kemudian untuk legum kacang-kacangan ini bisa untuk kecap ya, kecap, miso, cider, minuman wine gitu ya, buah-buahan ini ya gitu dan lain sebagainya. Nah, kalau produk-produk fermentasi kita di Indonesia itu ada banyak ya. Tempe, dadih. Dadih ini adalah keju tradisional kita, keju tradisional Indonesia. Dia menggunakan starter alami dan biasanya dia menggunakan ini. Tempatnya itu adalah dari bambu gitu. Tempe oncom, kemudian tape. Ini ada kayak bekasam ya. Mungkin kalian pernah lihat di sosmed gitu, di TikTok, di Instagram itu ikan mentah yang kemudian dimasukkan ke dalam toples atau wadah gitu yang dia ditutup istilahnya diselimut dibalur dengan beras yang udah disangrai gitu ya. Gitu. Sehingga nanti dia memberikan cita rasa tertentu gitu ya. Ada rasa asamnya, kemudian ada aroma spesifik begitu ya. Kemudian ini ada kefir, maaf brem. Brem ini dari air tape. Ini sama ini dadih juga, ini sama. Kemudian ini ada terasi. Tuh. Nah, penelitian itu juga sudah dilakukan gitu ya. Jadi dari makanan fermentasi ini mereka mengisolasi bakteri baik. Jadi bakteri yang
itu probiotik yang bisa menyehatkan saluran pencernaan gitu. Ada banyak sudah penelitian-penelitian dilakukan gitu ya. Jadi ada yang isolasi filtrasi dari ikan asin, dari ini dan lain sebagainya. Jadi memang nggak kalah produk makanan fermentasi tradisional Indonesia begitu. Dari segi untuk kesehatannya. Kemudian kita akan bahas terkait dengan produk-produk hasil fermentasi. Jadi produk fermentasi itu bisa berupa sel mikrobianya. Contoh, kalau kita menggunakan yeast untuk bikin roti, itu kan sel mikrobianya yang kita manfaatkan. Sel jamur ya, yeastnya. Nah, ini sebagai produk dari fermentasi gitu ya. Tuh. Kemudian juga produknya, produk apa hasil produk dari fermentasi itu, misalnya etanol, antibiotik, asam asetat itu sebagai juga produk fermentasi itu dari proses transformasi substrat substrat bisa itu glukosa, bisa itu misalnya galaktosa dan lain sebagainya itu menjadi produk-produk lainnya gitu ya. Seperti itu. Nah, sebenarnya protein itu merupakan bagian dari metabolit. Metabolit yang dihasilkan oleh si mikrobia. Metabolit ini dia bisa sifatnya metabolit primer atau metabolit sekunder. Nah, itu apa nanti akan saya jelaskan. Kemudian bisa juga produknya itu enzim. Misalnya mau produksi amilase, protease, lipase. Itu bisa. Kita bisa manfaatkan bakteri dan juga kapang. Jamur. Atau kita juga bisa menghasilkan produk-produk rekombinan. Misalnya hormon insulin. Jadi untuk penderita diabetes tipe 2, eh, tipe 1 ya maaf. Itu kan memang perlu insulin ya. Dari luar begitu yang diinjek gitu ya, memberikan ke tubuh. Nah, ini bisa kita produksi dengan memanfaatkan mikrobia. Jadi mikrobianya kita lakukan rekayasa genetika dulu supaya dia bisa menghasilkan insulin. Jadi gennya kita modifikasi supaya nanti dihasilkan protein itu berupa hormon insulin. Kemudian ada kimosin. Kimosin ini yang untuk pembuatan keju. Itu juga bisa gitu ya. Jadi nanti bisa apa istilahnya dengan memanfaatkan apa mikrobia ini nanti akan lebih murah harganya karena kimosin itu kan dari apa istilahnya renet ya renet itu kan dari apa anak sapi itu ya seperti itu. Kemudian human serum albumin. Nah, albumin kalau misalnya orang yang dirawat itu mereka perlu albumin gitu ya. Nah, ini juga bisa dari produk-produk rekayasa genetika. Nah, ini untuk genetika pertumbuhan mikrobia ya. Jadi sudah sampai mungkin sudah kalian ketahui juga sebelumnya bahwa mikrobia itu bisa membedakan diri atau bisa menduplikasikan gitu ya. Di mana jumlah uh, mikrobia ini bisa kita hitung berdasarkan dari waktu generasinya, yaitu waktu di mana dia menggandakan diri. Sebagai contoh, waktu generasi 30 menit. Jadi dari dalam waktu setengah jam, itu sel itu bisa membelah menjadi 2 kali lipatnya, yaitu dari 1 menjadi 2. Kemudian selanjutnya, 1 jam, dalam waktu 1 jam, nah dari 2 ini nanti akan membelah diri kembali, jadi menggandakan menjadi 4. Dan seterusnya. Gitu ya. Sehingga misalnya, dengan waktu generasi dia itu 30 menit, kemudian dalam waktu 10 jam, maka waktu generasinya itu adalah uh, dengan apa dengan ya maka uh, jumlah generasi maaf maka jumlah generasi jadi G-nya ini 30 menit gitu ya. Kemudian waktunya itu 10 jam. Kemudian berapa jumlah generasinya? Jumlah generasinya adalah kita bisa hitung 10 dibagi dengan 0,5. Ada 30 menit kan setengah jam. Nah, itu kemudian eh, dapatnya 20. Sehingga nanti untuk mengetahui berapa jumlah sel, ya tinggal nanti 2 pangkat 20. Misalnya ada 1 juta, yang terus kita 10 pangkat 6.
Nah, kemudian kita juga perlu pahami terkait dengan pola pertumbuhan mikrobia. Jadi mikrobia itu pertumbuhannya mengikuti kurva sigmoid, yaitu di mana ada beberapa fase pertumbuhan, yaitu pertama adalah fase lak. Fase lak ini adalah fase di mana sel itu masih belum membelah diri atau belum berbanyak diri, karena sel itu dia masih adaptasi dulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fase eksponensial, yaitu jumlah mikrobia akan bertambah secara eksponensial. Jadi pada tahapan ini pertambahannya itu akan sangat banyak secara eksponensial. Kemudian pada suatu ketika sumber nutrien itu akan habis, gitu ya. Sehingga pertumbuhan mereka itu mikrobia ini akan terhambat. Sehingga tidak ada pertumbuhan, jadi dia masuk ke dalam fase stasioner. Nah, kemudian ketika sumber nutrien sudah habis, kemudian sel tidak bisa mendapatkan sumber nutrien yang baru untuk pembelahan sel, untuk pertumbuhan, maka sel bisa mengalami kematian, yaitu fase death. Sehingga jumlahnya nanti akan menurun. Nah, yang perlu pahami dari grafik pertumbuhan itu adalah ini. Tadi kaitannya dengan metabolit yang dihasilkan. Jadi ada dua metabolitnya, yaitu primer. Metabolit primer ini adalah sebenarnya produk hasil metabolisme yang terbentuk pada fase pertumbuhan, yaitu fase eksponensial ini. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di grafik ini ya, di grafik ini itu dia akan bertambah jumlahnya ya, dilihat dari grafik ini yang warna hitam. Nah, kemudian alkohol ini sebagai metabolit primer yang akan di mana jumlahnya juga akan meningkat seiring dengan pertambahan jumlah sel. Atau kita bisa bilang pertambahan dari metabolit primer itu dia akan paralel dengan pertumbuhan dari si mikrobia atau bakteri. Nah, kita lihat bahwa nutriennya itu akan menurun begitu ya. Akan berangsur-angsur menurun seiring dengan bertambahnya jumlah sel, bertambahnya produk metabolit primernya gitu. Yang utamanya itu yang apa dihasilkan sebagai primer itu adalah alkohol. Jadi untuk produksi alkohol itu maka kita perlu nutrien dalam jumlah yang tinggi, gitu ya. Nah, kemudian ada metabolit sekunder. Nah, metabolit sekunder ini adalah hasil metabolisme yang akan diproduksi ketika sel itu dia mengalami fase stasioner. Jadi fase di mana jumlah nutriennya itu rendah. Gitu. Di sini kan kita lihat ini jumlah sel, ini nutrien. Jadi ketika kondisi nutrien itu juga konsentrasinya rendah, maka barulah si metabolit sekundernya itu akan dihasilkan. Sehingga kalau kita mau memproduksi produk-produk yang dia sifatnya metabolit sekunder, maka kita perlu jaga konsentrasi substratnya itu tetap rendah supaya si selnya itu berada pada fase stasioner. Gitu. Kalau kita kalau kita naikkan konsentrasinya, maka sel itu bisa masuk lagi ke fase eksponensial. Nah, kalau eksponensial, maka yang dihasilkan adalah metabolit primer. Gitu. Seperti itu ya. Contohnya ini antibiotik, kemudian enzim itu juga biasanya dihasilkan pada fase pada sebagai metabolit sekunder, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat skema proses fermentasi. Jadi yang perlu kita siapkan itu adalah pertama adalah stok culture atau inokulum atau si bakterinya atau mikrobianya. Nah, ini kemudian akan dimasukkan ke dalam media. Media. Jadi kita mulai dari skala lab dulu yang lebih rendah begitu ya. Di mana kita masih bisa menggunakan alat-alat gelas, misalnya alat Maillard.
Nah, kemudian kalau di sini sudah kita siapkan inokulumnya, itu kemudian kita akan masukkan ke alat fermentor namanya. Fermentor itu yang ukurannya lebih besar. Ya. Jadi kita perlu siapkan medianya supaya lebih banyak kita, dan formulasi medianya juga kita perlu kita perhatikan, dan juga sterilisasinya kita perlu perhatikan. Nah, ketika di sini sudah siap, kita bisa eskalasi, kita bisa tingkatkan kapasitasnya pada produksi dengan fermentor ukuran lebih besar lagi. Bisa seberapa ribu liter. Karena memang kalau di industri kan kita perlu produksi skala besar. Nah, konsekuensinya adalah ketika pada produksi skala besar itu kan kita perlu alat tambahan atau komponen tambahan untuk menjaga proses fermentasinya itu tetap berlangsung dengan baik, gitu ya. Misalnya kalau di ini kan masih di tangan alat gelas itu kan Erlenmeyer itu kan kita bisa gojok gitu ya, gampang gitu ya, kita gojok atau kita misalnya kita aduk, kita mixing ya. Tapi udah di fermenter besar, kita perlu alat tambahan untuk mengaduknya. Misalnya kita menggunakan ada agitator ya. Kemudian juga kalau misalnya nanti ada muncul busa, kita perlu hilangkan busanya itu dengan misalnya penambahan anti busa. Atau kalau ada kenaikan suhu, dan itu tidak boleh, maksudnya kalau kenaikan suhu itu bisa menyebabkan terhambatnya pertumbuhan bakteri atau mikrobia, maka kita perlu atur suhunya. Kita perlu jaga suhunya pakai misalnya termostat, begitu ya. Seperti itu. Nah, setelah proses fermentasi nanti akan dihasilkan sel yang merupakan biomasa ya. Jadi tadi kalau yeast itu nanti yang kita manfaatkan adalah atau yang kita ambil itu adalah si biomasa atau selnya, sel bakterinya atau sel mikrobianya. Tapi ada juga yang kita itu manfaatkan produknya yang berada di media. Nah, kalau misalnya produknya ada di media, maka kita perlu pisahkan media dari selnya, kemudian nanti kita akan ekstraksi produk dari media dan kemudian kita purifikasi. Contoh misalnya kita mau ambil enzim. Enzim di media itu kan masih campuran ya gitu ya di media itu ya. Ada nutriennya, ada target enzimnya. Nah, kita perlu ekstraksi dan kita perlu purifikasi untuk nanti supaya target produk kita itu enzim saja gitu, nggak kecampur sama yang lain. Jadi kita perlu murnikan lah gitu ya. Nah, ini sama ya, jadi dari media fermentasi nanti kita bisa dapatkan sel. Kita bisa dapatkan metabolitnya tadi misalnya etanol, asam asetat, asam laktat, nah itu enzim, antibiotik, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga perlu perhatikan kebutuhan dasar mikrobia, yaitu dari air, sumber energi, sumber karbon, nitrogen, vitamin, mineral, dan faktor pertumbuhan lainnya, termasuk oksigennya juga kita perlu perhatikan, begitu ya. Jadi ada yang memang perlu aerasi, perlu oksigen gitu ya. Memang fermentasinya secara aerobik. Sehingga di fermentornya nanti perlu adanya semacam aerator. Jadi kayak misalnya ikan ya, ikan di kolam gitu ada tambahan oksigen gitu ya. Kita gunakan aerator, gitu. Nah, ini contoh skema alat fermentor ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, itu fermentor itu perlu ada komponen untuk bisa mengatur proses fermentasi itu supaya tetap terjaga gitu ya. Tetap dikendalikan. Tadi seperti saya sampaikan, perlu ada pengadukan, maka nanti ada agitatornya ini. Kemudian perlu adanya sensor pH untuk nanti mendeteksi kalau ada perubahan pH. Jadi pH-nya tuh kita perlu atur supaya berada di range misalnya 5 sampai 5,5. Nah, nanti dengan pH sensor akan memberikan informasi terkait dengan berapa pH dari uh, si proses fermentasi gitu. Kalau pH-nya misalnya naik, maka kita bisa tambahkan asam gitu ya untuk menurunkan pH sampai ke pH yang seharusnya begitu.
Kalau ada busa, kita bisa tambahkan antifoam, anti busa. Kemudian ada sensor untuk kandungan untuk menunjukkan berapa kandungan oksigen. Sehingga nanti misalnya kandungan oksigennya kurang, maka perlu adanya aerasi. Jadi kita ada nanti saluran channel untuk memasukkan oksigen. Seperti itu. Nah, di sini juga nanti akan ada exit gas flow. Jadi ada lubang juga untuk mengalirkan udara. Jadi kan dihasilkan gas karbon dioksida itu kan perlu dikeluarkan, dibebaskan dari alat fermentor ini, gitu ya. Nah, kemudian transfer oksigen itu karena tadi beberapa mikrobia itu sifatnya aerobik, sehingga perlu oksigen. Nah, kita menurunkan oksigen ke dalam ya, ke dalam larutan fermentasi ya. Nah, transfer oksigennya itu dia dari gas kemudian ke antar muka antara gas dan cairan. Jadi bagian permukaan si cairan. Kemudian nanti dia akan um, bergerak gitu ya menuju ke sepanjang cairan si gasnya itu dia nanti transfer dari uh, cairan apa gasnya itu yang dari cairan itu nanti ke mikrobianya gitu ya. Nanti akan dimanfaatkan oleh mikrobianya. Ini untuk fermentasi ya kita kita perlu apa, mengambil hasil atau kita unduh ya. Kita unduh hasilnya. Itu eh, tergantung tadi ya. Kalau kita perlu selnya tadi untuk yeast misalnya untuk roti bikin roti maka yang kita ambil medianya nggak perlu kita ambil. Kalau misalnya kita perlu metabolitnya misalnya etanol, alkohol, asam asetat itu ternyata ada media, maka media yang kita ambil. Kemudian nanti dilakukan ekstraksi dan purifikasi. Gitu. Kemudian, nah metabolit ini dia sifatnya bisa intraseluler, yaitu si metabolitnya tuh dihasilkan tapi di dalam sel. Sehingga kita perlu pecah selnya, kemudian kita keluarkan isi sel, dan kita nanti lakukan ekstraksi dan purifikasi. Nah, ada yang dia ekstraseluler, artinya selnya itu nanti akan mengeluarkan ke media gitu ya, mengeluarkan metabolitnya atau produknya ke media. Jadi kalau yang produknya sifatnya ekstraseluler itu nanti tinggal ngambil medianya aja, kemudian nanti diekstraksi dan dipurifikasi. Gitu. Nah, ini kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi. Nanti ada jenis mikroorganisme, karena setiap mikroorganisme itu kan punya kemampuan untuk memproduksi metabolit yang spesifik gitu ya. Kemudian juga komposisi substratnya. Jadi setiap mikrobia pun juga perlu ketersediaan substrat yang sesuai gitu ya dengan yang diperlukan untuk proses metabolismenya gitu. Kemudian suhu. Suhu tadi saya sampaikan suhu optimal setiap mikrobia itu perlu dipenuhi supaya pertumbuhannya itu baik dan nanti target produknya itu nanti akan bisa dihasilkan dari jumlah yang banyak begitu ya sehingga kita harapannya yieldnya itu juga akan tinggi begitu ya. Kemudian pH itu juga perlu kita atur ya karena pH setiap mikrobia itu untuk melakukan fermentasi itu akan berbeda-beda gitu. Kadar air, aktivitas air, karena mikrobia itu perlu AW tinggi ya untuk pertumbuhan. Waktu fermentasi, kondisi oksigenasi dan juga inokum, jadi jumlah mikrobia yang tambahkan misalnya berapa CFU gitu ya, berapa 10 pangkat 11 atau berapa gitu ya. Nah, itu ini yang perlu kita perhatikan. Karena itu yang akan mempengaruhi fermentasi. Kalau kita nambahkannya sedikit, kan waktu fermentasi jadi akan lama gitu karena sel itu kan butuh waktu untuk memperbanyak dirinya. Tuh. Nah, kemudian parameter prosesnya, kalau kita uh, lihat untuk proses fermentasi juga kita perlu kendalikan. Jadi laju pertumbuhan mikrobianya. Jadi kalau kita harapannya tadi metabolitnya sekunder, maka harus kita atur itu supaya pertumbuhan mikrobianya di fase stasioner.
Kalau dia metabolitnya primer, maka kita atur pertumbuhannya di fase eksponensial gitu. Kemudian produksi metabolit utamanya itu ya nanti bisa kita atur gitu tadi ya, seperti saya sampaikan. Kemudian pH produk akhirnya, nah ini kita perlu atur juga. Jadi kalau misalnya yogurt gitu ya, yogurt itu dia kita harapkan pH-nya 4,5 sehingga nanti kita perlu atur proses fermentasi itu supaya nanti produk akhirnya itu pH-nya 4,5. Kemudian konsentrasi substratnya, aroma dan cita rasa nanti produk, dan juga pastinya dari segi kestabilan dan juga keamanan mikrobiologisnya ini kita perlu perhatikan. Kita menggunakan strain mikrobia yang memang stabil, yang tidak mengalami mutasi, atau misalnya tidak ada eh, apa potensi untuk mengalami mutasi atau nanti membahayakan tubuh gitu ya, seperti itu. Nah, ini produk-produk fermentasi yang dihasilkan, kemudian mikrobianya yang digunakan apa, suhu yang diperlukan untuk proses fermentasi, dan pH serta waktu dari beberapa jenis produk. Yogurt, tempe, tape ketan, dan kecap. Nanti bisa kalian baca ya, bisa kalian lihat. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan terkait proses fermentasi, bahwa yang kita harapkan itu adalah fermentasi itu terkontrol. Jadi kita bisa menjaga proses itu semua dalam batasan kondisi proses yang memang sesuai gitu ya, yang memang memenuhi persyaratan. Jadi kita akan menggunakan fermentor kita atau menggunakan bioreaktor namanya. Kemudian kita harus kontrol parameter proses nanti yang akan mempengaruhi proses fermentasi, misalnya suhu, pH, dan juga aerasi. Gitu. Nah, kemudian fermentasi terkontrol ini nanti bisa dia sifatnya fermentasi yang batch atau fat batch atau bisa juga fermentasi continue. Nah, itu seperti apa nanti akan saya sampaikan. Kemudian fermentasi itu bisa dia sifatnya media yang menggunakan padatan atau solid state fermentation. Jadi solid state ya. Jadi medianya itu padat. Misalnya apa? Kita bikin tempe, bikin tape, itu kan medianya padat. Gitu. Kemudian bisa medianya itu cair. Jadi si bakterinya itu seakan-akan kayak tenggelam di cairan media. Jadi namanya submerged fermentation. Tuh. Misalnya bikin kecap, bikin yogurt, bikin asam glutamat gitu ya, MSG itu pakai submerged fermentation. Termasuk kita apa bikin minuman alkohol begitu ya, itu juga pakai submerged fermentation. Itu kemudian, nah kita akan satu ya. Fermentasi terkontrol. Nah, ini proses fermentasi yang dilakukan dalam sistem yang tertutup, seperti kita menggunakan bioreaktor atau kita pakai fermentor. Dan kita kendalikan dengan ketat terhadap kondisi operasinya agar hasilnya, produknya itu konsisten, dari segi higienisnya itu tetap terjaga, dapat dipenuhi dengan baik, dan juga yield atau hasilnya itu optimal. Kalau kita menginginkan fermentasi itu menghasilkan hasil yield itu yang tinggi begitu. Kemudian parameter yang perlu kita kontrol itu dari suhunya, pH, aerasi ya ketika si fermentasi itu memerlukan oksigen dan juga agitasi pengadukan supaya substrat itu dapat tercampur dengan merata dan juga kalau kita lakukan aerasi untuk menambah oksigen, itu bisa didistribusikan secara merata dalam cairan fermentasi. Betul, ya. Jadi dengan kita mengontrol parameter ini itu harapannya tujuannya agar proses fermentasi itu tetap terjaga, terkendali. Gitu. Nah, kemudian untuk model fermentasi itu tadi saya sampaikan ada yang sistemnya batch. Batch itu adalah di mana fermentasi semua komponennya
substrat, inokulum, inokulum itu bakterinya ya atau mikrobianya, itu dimasukkan semuanya di awal. Termasuk misalnya ada faktor pertumbuhan untuk mikrobia, ada mineral dan lain sebagainya, itu dimasukkan di awal, kemudian ditutup fermentornya dan dilakukan proses fermentasi. Tidak ada penambahan atau pengeluaran selama fermentasi berlangsung. Kecuali kalau kita mau mengeluarkan gas CO2 misalnya, gitu ya, itu nggak masalah. Tapi cairan fermentasinya yang difermentasi ada yang keluar. Atau medianya pun tidak ada yang ditambahkan ke, atau substrat itu nggak ada ditambahkan ke fermentor. Jadi apa? Prosesnya itu selesai dulu, baru nanti setelah selesai, setelah waktu tertentu baru produknya itu dipanen atau diunduh. Tadi misalnya mau manen apa, eh, bakterinya, biomasanya, yeastnya tadi ya, jamur itu yeast tadi, atau kita mau manen metabolitnya gitu ya, seperti itu. Jadi masukkan, proses, selesai. Itu kalau batch seperti itu ya. Nah, beda dengan fat batch. Jadi fat batch itu dia awalnya adalah sistemnya batch sebenarnya. Jadi, tapi di sini adalah pada sistem ini dia substratnya itu ditambahkan bertahap selama proses. Gitu ya. Jadi nanti akan ada tambahan substrat atau media gitu ke dalam fermentor. Sehingga nanti volumenya akan meningkat sebenarnya. Volumenya akan meningkat. Nah, dan produk itu nanti akan diambil di bagian akhir setelah proses fermentasi selesai. Jadi kayak batch tapi dia ada inputnya secara bertahap. Nah, kultur batch yang diberi penambahan medium secara berkelanjutan atau bertahap ini tanpa pengumpulan cairan kultur. Jadi diambilnya cairan ini diambilnya cairan ini itu nanti setelah apa fermentasi selesai. Kemudian ini akan mencegah penumpukan substrat yang dapat menghambat mikrobia, terutama juga kalau kita menginginkan metabolitnya itu sekunder. Jadi kan metabolit sekunder itu kan dia bisa dihasilkan ketika si bakteri itu atau mikrobia itu berada pada fase stasioner, di mana konsentrasi si substratnya itu rendah, gitu kan. Nah, kita jaga dengan fat batch ini supaya si konsentrasi substratnya itu tetap rendah, seperti itu ya. Nah, kemudian, nah ini ya sama ya. Jadi media apa substratnya bahkan tuh bisa pekat atau konsentrasinya sama seperti yang media awalnya. Itu tinggal diatur aja berapa jumlah volumenya gitu ya. Kemudian flow rate-nya juga diperhatikan. Contoh untuk produksi asam amino, enzim. Nah, ini sebagai misalnya ini adalah metabolit sekunder. Ya. Kemudian yang ketiga adalah model fermentasi yang kontinu. Jadi kalau kontinu itu substrat segar itu terus-menerus tambahkan. Dan produknya itu bisa mikrobia dan apa cairannya itu ya media itu. Nah, itu akan keluar secara terus-menerus atau diambil lah istilahnya begitu. Sehingga nanti di sini akan tercipta kondisi steady state namanya. Steady state gitu. Atau kondisi seimbang gitu ya antara yang masuk dan yang keluar. Nah, ini cocok untuk proses jangka panjang dan skala industri. Nah, ini cocok sekali. Nah, kemudian ini bisa untuk produksi etanol skala besar. Jadi untuk produksi etanol itu kita bisa gunakan ini apa? Fermentasi secara kontinu. Nah, ini perbandingan antara model yang batch, fat batch, sama yang continue ya. Di sini kita lihat bahwa kalau yang itu volumenya itu sama. Volume cairannya itu sama, cairan fermentasinya. Nah, di sini ada kenaikan jumlah sel dan nanti suhu itu akan turun secara bertahap. Kemudian kalau yang untuk fat batch itu nanti akan ada peningkatan volume karena kan nanti ada tambahan nih ya, tambahan dari si substrat atau media. Sehingga nanti kita bisa atur sebenarnya si konsentrasi substratnya itu konsentrasi itu tetap rendah supaya
si mikrobia tetap dalam fase stasioner gitu. Kalau continue ya ini, kalau continue nanti feednya itu dia terus menerus dimasukkan apa feednya itu akan terus menerus medianya akan terus menerus dimasukkan. Nah tapi juga akan ada cairan itu yang keluar secara terus menerus. Gitu. Ini kan nanti akan terjadi istilahnya hmm, kesetimbangan ya. Nah, kemudian tadi ada yang fermentasi solid state. Nah, solid state itu dia kita menggunakan media padat gitu. Media padat, dia memiliki kelembaban yang rendah atau dia AW-nya itu rendah gitu ya. Tapi cukup untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme, terutama ini kita memanfaatkan mikrobia, jamur, kapang gitu ya, karena memang uh, jamur itu bisa tumbuh pada AW yang cukup rendah. Jadi kalau kita tempe, bikin tape itu dia fermentasinya sistemnya solid state. Gitu. Jadi tanpa atau minim air bebas, ini umumnya dia aerob dan juga cocok untuk memanfaatkan limbah pertanian. Misalnya kita mau pakai limbah buah-buahan, limbah dari jerami gitu ya, untuk menghasilkan misalnya etanol atau apa itu bisa. Nah, yang satu lagi itu yang submerge itu artinya yang fermentasi terendam, artinya dia medianya cair, sehingga mikroorganisme itu tumbuh berkembang di media itu. Jadi kayak seakan-akan media si bakterinya, mikroorganismenya itu kayak terendam di situ, kayak tenggelam di situ ya. Gitu. Bisa pakai contoh substratnya itu molase. Molase itu tetes tebu ya. Whey, air kelapa, larutan glukosa itu bisa kita gunakan. Nah, kemudian medianya itu bisa bal, bakteri asam laktat, dan lain sebagainya. Kemudian produknya juga kita juga bermacam-macam, itu bisa kalian baca. Nah, ini karakter fermentasi yang submerge, ini dia menggunakan media cair pastinya, dan itu bisa dikontrol pH, suhu, oksigen, dan ini cocok juga untuk produksi skala besar dan kita bisa kontrol sebenarnya kan tadi pakai fermentasi fermentor itu ya baik itu secara batch atau feed batch atau dia secara continue. Nah ini perbandingannya jadi kalau yang ada kelebihan pada fermentasi keadaan padat atau solid state itu dia substratnya pretreatmentnya nggak lebih sedikit gitu ya mudah dipakai didapatkan murah gitu ya. Dari limbah-limbah itu kan bisa. Kontaminasi lebih terbatas karena yang tumbuh itu cuman yang bisa tumbuh pada awet dah gitu. Tapi ada kekurangannya juga. Kekurangannya adalah yang tumbuh itu cuman mikroorganisme tertentu aja gitu ya, yang terbatas istilahnya gitu ya, atas. Jadi penggunaannya ya terbatas hanya pada mikroorganisme yang memang tahan pada AW rendah. Kemudian masalah buangan panas. Nih, jadi kalau ada panas, kan kita perlu buang gitu ya kan sulit kalau kita pakai fermentor tadi pakai yang cair itu di luar bisa kita tambahkan misalnya air pendingin begitu ya. Nah, nanti itu bisa untuk mendinginkan cairan dari fermentasi gitu. Nah kalau yang fermentasi terendam ini kita menggunakan cairan medianya cair ya ini kita pengukuran metode prosesnya lebih mudah nanti untuk mengukur pH, suhu, Ka, apa, keasaman ya, pH, oksigen itu mudah, itu ada sensornya, itu gampang. Kemudian karena ada pengadukan bisa kita aduk, agitasi, maka distribusi mikroorganisme, nutrien bisa merata. Tuh. Kemudian kandungan air tinggi sehingga mendukung pertumbuhan mikrobiota terutama bakteri, bakteri yang kita memang harapkan untuk tumbuh. Tapi kekurangannya adalah di sini peralatannya mahal, medianya juga mahal, prosedur untuk mengambil eh, produknya juga susah. Jadi kan nanti ada bakterinya, mikrobianya, memang ada produk yang tercampur di media. Sehingga kita perlu pisahkan. Jadi ada tahapan pemisahan, ekstraksi, dan juga purifikasi atau pemurnian. Dan juga pastinya konsumsi energinya juga tinggi. Karena kan kita pakai banyak pengendali gitu ya. Suhu, pH, aerasi gitu ya.
pengadukan, jadi pasti konsumsinya energinya tinggi. Tapi ini akan sepadan dengan yield-nya sebenarnya dengan hasilnya. Begitu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kuliah kita fermentasi. Sebelum saya akhiri, kira-kira ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Minggu depan tolong presensinya nanti dirapel lagi ya berarti ya. Minggu depan itu presensinya dirapel, kemudian minggu depan kita akan mulai presentasi. Gitu ya. Kita mulai presentasi sehingga silakan nanti kalian atur ya untuk urutan presentasinya. Kira-kira satu kelompok 15 menit ya, 15 menit. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab atau mungkin ada komentar gitu. Terus jangan lupa nanti PPT-nya disiapkan, nanti diunggah gitu ya di tempat yang sudah saya siapkan itu. Begitu untuk materi nanti akan saya sampaikan di grup gitu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan kira-kira? Sudah cukup ya? Sudah cukup? Kalau sudah cukup kita akhiri ya. Kita cukup kuliah kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.